Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf nih ya baru bisa gabung karena ini masalah koneksi ya yang belum stabil sehingga tadi loadingnya agak lama. Jadi kita langsung aja untuk saat ini kita akan membahas soal PO ya tryout yang kemarin. Eh, Gimana masih pada semangat nih? Semangat Ya. Pak. Tinggi. Ya. Eh, PO kemarin gimana untuk fisika bisa nggak kira-kira? Susah. Oh, susah. Susah. Ya. Coba kita akan lihat ya bagaimana tipe soal fisika yang kemarin kalian PO. Nah ini kan soalnya bisa dilihat soalnya ini yang kemarin kalian kerjakan di PO. Nah coba kita akan kerjakan yang nomor 1 ini. Belum ada, Pak. Belum muncul Pak. Belum muncul ya? Ya. Gimana sekarang? Udah kelihatan? Sudah Pak. Sudah. Nah ya. Nah, coba kita akan coba mengerjakan nomor 1. Mungkin kalian ada yang bisa nomor 1. Kita pindahkan dulu ke ini. Nah, jadi untuk nomor 1 ini begini. Halo Mas, bisa didengar suara saya? Masih Pak. Masih Pak. Halo? Iya. Nah, coba kita akan bahas di sini ya di poin.
Nah, ya untuk nomor 1 ini kan ada air dicampur dengan es. Nah, kita gambarkan diagram atau grafiknya seperti ini. Nah, ini daerah air. Air memiliki suhunya 20 derajat Celcius. Nah, kemudian es, ini daerah es. Itu dia awalnya memiliki suhu -10 derajat Celcius. Kemudian dicampur, air dicampur dengan es. Nah, maka nanti suhu air ini akan turun. Terpengaruhi oleh es. Dia akan turun menjadi 0 derajat Celcius. Kemudian es itu suhunya akan naik, ya, terpengaruh oleh air. Yang tadinya -10 jadi 0. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan di soal ini, berapa gram es yang melebur? Nah, jadi nanti es ini ketika dicampur dengan air akan melebur. Nah, seberapa besar es? Nah, di sini berarti Q lepasnya adalah kalor air. Ya. Kalor air berarti kalor air itu Q air itu sama dengan Q es. Ya. Kalor yang diterima oleh es. Nah, rumus mencari kalor itu massa air berarti dikalikan kalor jenis air dikalikan perubahan suhunya. Delta T untuk air. Kemudian es, nah untuk es ini dia mengalami 2 proses di sini ya untuk es ini. Yang pertama es ini akan naik suhunya ya dari -10 jadi 0 derajat. Ya. Yang kedua setelah suhunya naik maka es itu akan mencair ya, atau melebur. Nah sehingga di sini kalor es itu ada M kali massa es berarti di sini dikalikan kalor jenis es dikalikan perubahan suhu untuk es ditambah dengan massa es yang melebur massa es yang melebur dikalikan kalor leburnya ya atau kalor laten peleburan. Nah, tinggal kita masukkan di sini angkanya. Massa air tadi diibaratkan itu A. Jadi A-nya A kecil ya. Nah, massa air itu A. Kemudian kalor jenis air itu 1. Kemudian delta TA itu berarti perubahan massa air
Itu berarti dari 20 ya menjadi 0, berarti perubahannya adalah 20. Sama dengan massa S. Massa S itu diibaratkannya B, kemudian dikalikan kalor jenis S itu adalah 0,5. Dikalikan perubahan suhu S dari minus 10 menjadi 0 ya. Di sini 0. Jadi perubahannya adalah 10 ditambah dengan massa S yang melebur. Nah, ini yang akan kita cari. Misalkan X dikalikan L-nya. L itu kalau laten peleburan L diketahui di soal itu 80. Berarti L-nya itu 80. Nah, coba kita hitung di sini. Berarti di sini 20A sama dengan setengah dari 10 itu 5. 5B ditambah 80X. Nah, saya pindah ke sini. Berarti 80X itu sama dengan 20A dikurangi 5B. Nah, tinggal kita bagi kedua ruas itu dengan angka 5. Ya. Untuk diperkecil. 80 dibagi 5 itu 16. 16X. 20 bagi 5 itu 4A. Dikurangi 5 bagi 5, 1. Berarti ini B. Nah, sehingga X-nya sama dengan 4A min B per 16. Nah, ini berarti jumlah S yang melebur atau cair sebanyak 4A min B per 16. Nah, kira-kira jawabannya apa? Kita lihat. Halo? Halo, Pak. Ya, bisa dipahami nggak? Bisa, bisa. Bisa, nggak bisa, Pak. Ya. Nah, berarti jadinya apa? 4. Nah, begitu. Itu pengerjaan tadi nomor 2 ya. Nah, silakan disalin dulu untuk catatan.
Ya, saya skip dulu ya, nanti bisa disalin di akhir aja. Kita akan Iya, Pak. membahas soal yang lain. Nah, coba kita lihat soal yang lain. Nah, saya ingin bahas nomor 2. Dua buah benda masing-masing memiliki massa A kilogram dan B kilogram. Jika kedua benda mula-mula diam, kemudian mengalami gaya yang sama besarnya, dan dalam selang waktu yang sama, maka perbandingan energi kinetik benda A dan B tepat pada akhir waktu diberikan gaya adalah, nah, coba kira-kira jawabannya apa? Ada yang menjawab A, Soalnya menjawab mana? B? Ini soalnya kelihatan ini. Nggak kelihatan, Pak. Enggak Muncul nggak? kelihatan, Pak. Hah? Enggak. Nggak, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Bentar. Bentar. Nah, gimana sekarang? Kelihatan, Pak. Udah ada, Pak. Ada ya? Nah, jadi ini nomor 2 ini. Kalau kita lihat di sini, ini ada dua buah benda nih, ya, A dan B. Ya, berarti memiliki massa yang beda. Tapi kedua benda ini didorong oleh gaya yang sama dalam waktu yang sama. Nah, yang ditanyakan berapakah perbandingan energi kinetik benda A dan B setelah gayanya dilepaskan. Nah, coba kita lihat. Setengah. Ditarik ya oleh gaya yang sama. Nah, ditarik oleh gaya yang sama dalam waktu yang sama juga. Berarti waktunya dia sama. Waktunya itu delta T-nya sama. Nah, dia akan bergerak. Akan bergerak ke kanan. Nah, sehingga nanti gayanya itu dilepaskan. Ini sama. Bergerak ke kanan. Nah, di sini berarti terjadi perubahan kecepatan. Ini kecepatan A, di sini kecepatan B. Nah, ketika di sini kecepatan keduanya 0 di sini ya, karena dikatakan diam awalnya. Nah, berapakah di sini perbandingan energi kinetik ya? Berarti di sini EKA, energi kinetik untuk benda A, di sini ada energi kinetik untuk B. Nah, kita bandingkan saja ya. Nah, sebelum dibandingkan kita cari dulu VA di sini berapa ya, kecepatan yang ada di sini itu berapa. Nah, ini B juga berapa. Nah, kita cari dulu. Nah, dengan menggunakan di sini rumus GLBB. Ya. Untuk mencari VA itu sama dengan VA0 ditambah A untuk benda A dikalikan P. Nah, ya, untuk mencari kecepatan di sini. Nah, karena awalnya diam, nah sehingga di sini yang VA ini awalnya diam itu berarti 0. Sehingga VA itu sama dengan A dikalikan T. Percepatan A dikalikan
waktu. Nah, untuk B, untuk VB ini sama dengan Pi 0B ditambah A untuk benda B dikalikan T. Nah, sama untuk B juga awalnya ini 0. Nah, sehingga rumus untuk mencari VB itu sama dengan A B dikalikan T. Gitu. Nah, dari sini kita bisa mencari energi kinetik masing-masing. Ya. Nah, untuk energi kinetik A, kita tahu rumus energi kinetik setengah dikalikan berarti massa A dikalikan V A kuadrat. Nah, untuk ini setengah dikalikan MA-nya, massa A-nya itu di sini diketahui A. Berarti di sini A dikalikan A dikalikan VA kuadrat. VA kuadrat tadi apa? Ini ya, VA kuadratnya yang ini. Nah, kita ganti VA-nya dengan A dikalikan untuk A, untuk percepatan A bisa kita ganti dengan menurut hukum Newton 2, A itu sama dengan F dibagi MA dibagi MA. Jadi A ini sama dengan F dibagi MA. F dibagi MA itu A. Nah, bisa kita ganti dengan F per A dikalikan T. Nah, terus dikuadratkan. Nah, sehingga di sini hasilnya setengah A dikalikan F kuadrat dibagi A kuadrat dikalikan T kuadrat. Nah, ini kita bisa coret satu A-nya. Nah, sehingga di sini sama dengan setengah F kuadrat dibagi A gitu, dikalikan T kuadrat. Nah, itu untuk yang EKA. Nah, untuk yang EKB nanti akan menghasilkan sama polanya ya, untuk mencari energi kinetik B itu nanti hasil akhirnya pasti begini, setengah dikalikan F kuadrat dibagi B kalikan T kuadrat. Nah, caranya sama. Nah, tinggal kita bandingkan sekarang. Bandingkan berarti EKA dibagi EKB itu sama dengan setengah F kuadrat per A kalikan T kuadrat dibagi yang B-nya setengah kali F kuadrat per B dikalikan T kuadrat. Nah, kita coret setengahnya, kemudian F kuadratnya kita coret sama T-nya sama ya. Nah, nanti menghasilkan ini B-nya ke atas jadi B per A. Gitu. Nah, ini hasilnya. Perbandingan energi kinetik A dengan energi kinetik B sama dengan B per A. Gimana, bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, silakan kalau mau disalin. Jadi stepnya ya, langkah-langkahnya. Jadi kita harus mengerjakan dari mana dulu. Pertama kita harus tahu dulu ini soal ini maksudnya apa, gitu ya. Maksudnya apa? Nah, kemudian kita mulai dari yang ini yang ditanyakan apa di soal ini. Perbandingkan energi kinetik. Nah, berarti kita tahu ya, harus tahu rumus energi kinetik itu setengah M V kuadrat. Nah, sementara di soal nggak ada V-nya. Nah, berarti kita cari dulu V-nya. Nah, terus gitu ya.
sampai menghasilkan variabel yang dimaksud. Baik, kalau sudah kita akan lihat soal yang lain. Pak, mau tanya dikit dong. Iya, boleh. Itu tadi kan yang semula rumus apa tuh namanya energi kinetik. Nah, salah MA sama VA kuadrat kan. Nah, terus setelah ke step selanjutnya itu kan yang MA-nya kan diganti A kan. Berarti Ya, itu betul. sama aja yang dibandingkan masanya dong, Pak. Iya nggak sih? Yang dibandingkan itu sebetulnya itu akibat ya, massa itu sebetulnya yang dibandingkan itu energi kinetiknya. Energi kinetik Oh, itu kan tadi apa? Setengah MP kuadrat. Jadi bukan awalnya itu bukan membandingkan massanya sebetulnya ya. Ini hanya kebetulan saja gaya dengan waktunya sama gitu. Jadi tidak selalu identik ya dalam soal ini. iya. Perbandingan energi kinetik itu sama dengan perbandingan massanya. Ya, tergantung di sini gayanya dan waktunya. Bisa saja dalam soal yang lain itu ketika gayanya berbeda ya, gaya A dengan gaya B itu tidak sama dengan perbandingan massa. Gitu. Jadi kan F-nya di sini dicoret ya tadi ya. Nah, F-nya Iya. dicoret gitu. Karena sama gitu, T-nya juga dicoret. Sehingga yang muncul di sini adalah massanya. Itu untuk soal ini ya itu identik ya dengan perbandingan massa ya. Tapi untuk kasus yang lain belum tentu ini sama. Jadi ini hasil hasil penurunan dari rumus energi kinetik dari sini gitu, alurnya. Sehingga menghasilkan tadi perbandingan massa. Oh, Ya, itu bisa berarti tadi dipahami. kenapa variabelnya diubah karena kebetulan waktu dan gayanya sama. Gayanya sama gitu. Ya. Waktu Kalau dan misal nanti gayanya sama. diubah lagi yang sama itu misalnya masanya, terus gayanya beda, berarti nanti yang diubah variabelnya juga beda ya, Pak? Beda. Cuma Nah gitu. konsepnya seperti itu. Iya, betul. Baik. Nah, gitu. Jadi tinggal Iya, nanti apa aja yang berubahnya, yang berubahnya, yang tetapnya yang mana. Yang tetap berarti tinggal dicoret iya, ya, yang baik-baik. yang berubah itu yang terus gitu ke sini. Gitu. Nah, jadi konsepnya Iya, gitu. iya, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi kira-kira? Kalau itu Pak, kan Pi itu sama dengan Pi 0A ditambah A plus T, A Iya. plus Pi 0A plus A dikali T. Nah, yang A-nya apa itu, Pak? Ini percepatan, Saya lupa. percepatan yang Oh, acceleration percepatan. ya. Nah, yang dimiliki oleh A. Gitu. Ini juga sama Pi Makasih, B Pak. sama dengan Pi 0B ditambah A kali T. Nah, ini A di sini percepatan benda B. Gitu ya. Karena beda gitu ya. Masanya itu kan beda ya. Nah, di sini A kilogram, di sini B kilogram meskipun gayanya sama. Nah, kita tahu kan rumus untuk mencari A itu ini ya. F dibagi M, gaya dibagi massa. Ketika salah satunya beda ya, baik F atau M gitu, maka menghasilkan percepatan yang beda gitu. 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 Ini hukum Newton 2. Ya, Pak, makasih, Pak. Ya, bisa dipahami. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Kalau sudah kita lanjut ke soal berikutnya ya. Iya, Pak. Iya, Pak.
Nah, mana nih? Nah, ini saya ingin membahas nomor 5 ini. Ini berarti tadi tentang kalor ya, perwakilan aja lah. Yang pertama itu tentang kalor, yang kedua itu tentang gaya atau hukum Newton, kayak gerak, tentang gerak lah nomor 2 itu. Kemudian nomor 5 nomor 3 itu tipe lah dengan yang nomor 2 ini. Nomor 5 kita lihat di sini tentang bab yang lain nomor 5. Itu tentang gelombang bunyi. Nah, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 20 mendekati sumber bunyi 680 Hz yang dalam keadaan diam. Jadi sumber bunyinya itu diam. Jika cepat rambat bunyi 340 meter per sekon, maka perbedaan frekuensi yang didengar pengendara mobil saat mendekati dan setelah melewati sumber tersebut adalah, nah jadi begini, kita ilustrasikan begini. Nah, ini mobil. Kecepatannya mobil ini adalah 20 meter per sekon. Nah, ketika mobil ini mendekati sumber bunyi, ya, maka supir yang ada di mobil ini akan mendengar bunyi ini semakin dekat, semakin nyaring, ya. Semakin mendekat kepada sumber bunyi, maka suara yang terdengarnya itu semakin nyaring. Nah, kemudian mobil ini lewat dari sumber bunyi ini. Artinya mobil ini menjauhi sumber bunyi ya, dengan kecepatan yang sama. V ini tuh 20 meter per sekon. Nah, apa yang terjadi ya ketika mobil ini menjauhi sumber bunyi? Suaranya akan gimana? Yang terdengar oleh supir. Halo? Akan mengecil juga, Pak. Makin hilang, Pak. Makin hilang ya. Nah, berarti di sini itu ada dua keadaan ya, ada dua keadaan nih. Di keadaan mendekat dan menjauh. Nah, kita akan mencari di sini frekuensi ya yang didengar oleh Pak supir ini ya. Ketika mendekat berapa, ketika menjauh berapa. Setelah itu dibandingkan ya, berapa selisihnya gitu. Nah, ini memakai konsep efek Doppler ya. Nah, ini di pelajaran gelombang bunyi ini ada efek Doppler. Nah, menurut Mr. Doppler gitu ya, frekuensi yang didengar oleh Pak supir ya, itu akan sama dengan di sini kecepatan bunyi di udara dikurangi dengan kecepatan pendengar, di sini berarti kecepatan mobil ya, dibagi dengan kecepatan bunyi di udara dikurangi kecepatan sumber ya, dikalikan frekuensi sumber. Nah, jadi ini frekuensi yang didengar ya oleh pendengar, oleh supir berarti di sini. Kemudian yang ini kecepatan bunyi di udara. Kemudian di sini VP ini kecepatan pendengar, berarti di sini kecepatan mobil ya, kecepatan Pak supir. Kemudian VS di sini kecepatan sumber. Nah, di sini alarm sumbernya. Nah, kebetulan di sini diam ya. Sehingga di sini bisa kita tuliskan begini. V dikurangi. Nah, di sini VP ini ya bisa bernilai plus, bisa bernilai minus ya. Nah, jadi kalau dia itu mendekat ya, artinya searah,
menuju sumber berarti dia itu plus. Sorry, kebalik ya. Kalau dia mendekat, ya, ini kan pendengar nih, ini pendengar, ini sumber. Kalau dari P ke sana ke S, nah itu jadi minus. Nah, itu jadi minus. Jadi P menuju S, ini jadi minus. Nah, gitu. Nah, sehingga di sini ini minus di sini apa rumus aslinya minus. Kemudian pipe-nya ini bisa berubah menjadi min pipe. Ya, karena dari P ke S, pendengarnya di sini, S-nya di sini. Jadi pendengar yang mendekati S. Nah, dibagi dengan V ya. Nah, karena di sini VS-nya diam ya, VS-nya jadi 0 di sini ya. V dikurangi 0 kan V ya. Dikalikan Fs. Nah, maka di sini min kali min jadi plus kan ya. V di sini diketahui 340. Nah, ditambah dengan pipe-nya berarti kecepatan pendengarnya itu adalah 20. Kecepatan mobilnya 20. Dibagi dengan 340. Dikalikan, nah Fs-nya tadi diketahui di soal itu sumber apa frekuensi sumber bunyi itu 680. ya 680 ya. Yes. Nah, kita ganti 680. Nah, kita coret saja ini ya. Dengan ini ya. 680 bagi 342 ya. Nah, gitu. Ini 340 tambah 20, 360 dikalikan 2. Kalikan 2 sama dengan 720 Hz. Nah, itu ketika mobil ini mendekat, ya, mendekati sumber. Nah, bagaimana kalau mobil ini menjauhi sumber? Nah, itu kita gunakan rumus yang sama, tapi di sini ada yang berbeda di sini di tanda minusnya. Jadi yang didengarnya itu sama dengan V dikurangi. Nah, VP-nya ini ya karena apa pendengar ini ya ini pendengar ini menjauhi sumber ya. Maka di sini pipe-nya itu tetap positif ya, positif pipe. Nah, dibagi V dikalikan Fs sama dengan V-nya itu 340 dikurangi pipe-nya itu 20 kecepatan pendengar dibagi 340 dikalikan Fs-nya masih tetap 680. Nah, kita hitung ini bagi ini sama dengan 2 ya. 340 dikurangi 20, 320 dikali 2 berapa? 640. Nah, ini ternyata bisa dibuktikan ya. Ketika mendekat ya pendengar mendekati sumber, ternyata itu lebih besar ya frekuensi yang didengarnya dibanding pendengar ini menjauhi sumber. Nah, berapa selisihnya? Nah, selisihnya itu adalah delta F. Itu tinggal dikurangkan saja. Ya. Berapa? 720 dikurangi 640. Itu sama dengan 80 Hz. Nah, ini hasilnya. Jadi perbedaan frekuensi yang didengar ketika mendekat dan menjauh itu sebesar 80 Hz. Bisa dipahami? Bisa. Kak. Bisa, Pak. Kak. Ya. Terutama di sini ya, kalau rumusnya ini yang jelas harus hafal rumus ini ya.
Rumus ini harus hafal. Setelah hafal rumus ini, kita analisis ya, mana di sini yang mendekat, mana yang menjauh. Nah, di sini nanti ada bisa plus, bisa minus. Ya. Gitu, di sini. Pak, Nah, kalau kesininya tinggal sumber hitung. bunyinya bergerak gimana, Pak? Sumber bunyinya bergerak. Nah, Ya, berarti di misalkan sini bergerak. PS-nya itu ada nilainya berarti ya. PS-nya itu ada nilainya. Jadi tidak nol gitu ya. Jadi nah ini ada beberapa ini ya. Beberapa kemungkinan gitu ya. Kalau misalkan sumbernya bergerak. Bentar ya. Saya sip dulu di sini. Jadi nanti ini ada beberapa kemungkinan. Tadi pertanyaannya gimana kalau sumbernya bergerak? Nah, misalkan ini pendengar ya. Ini sumber bunyi, misalkan mobil ambulan ya. Mobil ambulan kemudian dia membunyikan sirinenya, dia bergerak kan. Nah, misalkan di sini kita lagi mengendarai motor lah ya, arahnya ke sana, berada di belakang mobil ambulan. Nah, gitu. Nah, ini bisa begini ya. Jadi searah pergerakannya. Berarti ini punya kecepatan P. Ya ini kecepatannya Vs. Nah, nanti bisa juga nanti kemungkinannya begini. S-nya di sini ya, sumber bunyi ambulannya di belakang kita. Nah, ini pendengarnya di sini. Nah, itu nanti akan beda ya. Frekuensi yang didengar oleh pendengar ketika di belakang ambulan dengan pendengar di depan ambulan. Nah, kita lihat aja di sini. FP sama dengan V dikurangi. Tadi ini bisa plus, bisa minus ya. IP dikalikan FP dibagi V min. Ini juga bisa plus, bisa minus. Nah, gitu. Nah, ini rumus umumnya ini. Nah, gitu. Nah, tinggal kita lihat di sini ya. Yang jelas ini IP dengan PS-nya tidak nol ya, tidak nol, ada nilainya. Gitu. Kalau tadi kan nol karena diamnya. Nah, cuma di sini masalahnya di plus minus ini. Nah, ketika di sini PS berarti di sini untuk yang kasus ini ya. Nah, itu berarti V min. Nah, PS berarti P ke S. Tadi P ke S itu nilainya adalah negatif. Jadi negatif. Berarti di sini min V dibagi. Nah, bagaimana dengan VS ini? VS yang di bawah ini. V min positif atau negatif? Nah, S ya. Harusnya di sini kalau pingin positif, P-nya di sini gitu. Jadi sebelah di depannya. Nah, ini berbalik ke sana. Jadi bergeraknya ke sana. Pergerakannya itu kalau dia berlawanan dengan P ya, berarti di sini negatif. Gitu. Jadi VS. Nah, sehingga menghasilkan di sini rumus P min min jadi plus P dibagi V plus VS. Nah, gitu. Jangan lupa dikalikan frekuensi FS ya, sorry FS. Frekuensi sumbernya. Nah, coba kita bandingkan dengan yang ini. Nah, yang sebelah kanan ini. Jadi rumusnya masih sama ini ya. Tinggal kita lihat di sini plus minusnya. Berarti FP sama dengan V min. Nah, di sini menuju P. Berarti di sini
Kemudian P, nah P-nya itu justru membelakangi S. Nah, di sini bukan menuju S, tapi membelakangi S. Nah, kalau membelakangi berarti di sini minus. Minus P dibagi dengan V. Nah, tapi S ini justru menuju P. Sehingga di sini jadi plus. Plus PS dikalikan FS. Maka hasilnya adalah V plus VP dibagi V min VS dikalikan S. Gitu. Nah itu bedanya gitu ya. Jadi kalau sumbernya itu bergerak, maka di sini tidak akan nol, ya, tidak ada nilainya. Gimana, bisa dipahami? Kenapa sama itu, Pak, Pak? Jadi negatif, maaf. Pak. Mana? Yang PP-nya. Yang Yang di kiri negatif, yang di kanan juga sama negatif. Oh, coba. Untuk yang di kiri, ya, ini kan rumus aslinya ini ya. Kita ingin melihat P ini ya, menuju S, PS, ya. P menuju S. Kalau dari P ke S, ya, itu jadi negatif, ya, jadi negatif. Nah, coba ini IP, ya. IP itu jadi ini ada kesepakatan begini, ya. Kalau S, ya, kalau sejalan dengan SP, nah ini positif, gitu ya. Kalau tidak sejalan, gitu ya, dengan SP itu jadi negatif. Nah, yang ini, yang pipa ini kan harusnya dia kalau pingin positif ya, P-nya itu di depan gitu, SP. Nah, ini kesepakatannya ini. Jadi kalau SP sejalan dengan SP itu positif. Nah, karena di sini P-nya di belakang ya. Jadi sehingga PS jadinya ya P menuju S jadi negatif. Nah, kalau yang ini ya, yang ini kita lihat ya. Di P-nya itu arahnya kan ke sana ya. Sedangkan S itu ada di belakang. Berarti tidak sejalan dengan SP ya. Harusnya S ke P. Nah, gitu. Kalau di sini P-nya justru membelakangi S. Kalau dia untuk P ini berarti dia bertolak belakang ya. Bergeraknya ke sana sedangkan S-nya di belakang. Sehingga di sini negatif gitu. Di P-nya itu jadi negatif. Jadi ini acuannya ini. Kalau searah dengan P dia positif gitu. Nah, gitu. Coba. Oh, bentar. Coba kita ulangi lagi. Ini tipe kenapa negatif? Ini kenapa negatif? Tipe ini kenapa negatif? Pipa itu arahnya dari kiri ke kanan. Ini pipa. Sedangkan SP itu dari kanan ke kiri. Nah, gitu. SP itu dari kanan ke kiri. Sedangkan pipa arahnya ke kanan. Sehingga negatif. Nah, kalau yang ini coba. SP-nya itu arahnya dari kiri ke kanan. Ya. Nah, P ini, oh iya betul. P ini dia bergerak searah dengan SP, maksudnya begitu. Nah, ini P ini searah dengan SP. SP ini kan dari kiri ke kanan ya. Kemudian P-nya itu bergerak ke kanan juga, berarti Kanan searah juga. dengan ini. Nah, kalau searah positif, sorry ya. Oh iya, Nah, benar. Berarti ya? Iya Pak. Nah ya, maksud saya salah tadi. Berarti di sini harusnya positif karena Nah itu Pak, kenapa jadi bingung tadi. Betul. PPI searah dengan SP gitu ya. Kalau yang ini PPI berlawanan dengan SP ya, SP-nya ke kiri,
pipe-nya ke kanan. Nah, yang ini SP-nya ke kanan, pipe-nya juga ke kanan sehingga positif. Ya, itu Yang penting arah sumbernya apa ya? kenapa? Yang penting arah sumbernya kemana? Ya, arah sumbernya kemana itu? Nah, berarti di sini minus. Nah, gitu. Jadi pertama itu yang harus kita lihat itu sebagai acuan SP-nya dulu ya. Nah, ini SP-nya. Gitu. Arah sumbernya berarti dia sejalan nggak dengan P ya. Gitu. Ininya dulu, setelah itu yang lainnya menyesuaikan. Ya. Yang lainnya menyesuaikan. Seperti di sini VS. Jadi pipe ini tergantung nanti plus minusnya itu posisi ini ya, SP ini. Gitu. Jadi pipe dengan PS bisa positif bisa negatif tergantung arah nggak dengan ini ya, dengan posisi SP ini. Kalau searah positif, kalau berlawanan arah negatif. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa Pak. Makasih Pak. Ya, siap. Oh, ternyata ini sudah jam 2:30 nih. Nggak kerasa. Tadi memang ininya ya, startnya kita telat karena terkendala dengan koneksi. Nah, sepertinya waktu karena ini sesuai dengan waktu ya, waktu akhir ini. Saya akan akhiri saja sampai di sini ya, teman-teman. Oke, terima kasih Pak Edi Terima kasih sudah menyampaikan untuk pembelajaran kali ini di Ya, sama-sama. pembelajaran fisika. Mungkin nanti boleh di-share juga hasil potretannya ke teman-teman bisa melalui saya. Oke. Oh iya, boleh. Oke, mungkin Pak Edi boleh meninggalkan room ini. Terima kasih banyak untuk sesi kali ini. Ya, sama-sama. Mohon maaf sekali lagi ya atas keterlambatan tadi. Mudah-mudahan kedepannya lebih lancar lagi. Ya, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Setelah pembelajaran kali ini sudah ada gambaran nggak? Itu untuk soalnya sudah saya share ya. Untuk yang TO. Ya, nanti berarti yang belum itu yang kimia ya tadi tuh sama bahasa Inggris. Nanti saya kirimkan lagi untuk soal TO-nya. Recordernya ada kan Teh? Yang mana? Yang ini nanti ada. Nanti ada dikirim. Tapi untuk bahasa Inggris masih on proses ya. Sama yang kimia nanti dikirim kalau sudah diupload sama saya. Oke. Ada yang mau ditambahkan atau dari teman-teman? Enggak, Kak. Udah cukup? Cukup, Kak. Oke. Oke, Teteh mengingatkan untuk nanti setelah asar mulai jam sebentar. Untuk kelas tambahan itu mulainya dari jam 4 sampai setengah 6. Nah, itu dihususkan untuk yang UTBK di gelombang 1. Nah, sudah saya share kan yang PDF kelas tambahan. Karena yang kelas tambahan itu cuma dibagi 2, Saintek A dan Saintek B gitu. Jadi nanti tinggal dilihat saja masuknya ke Saintek A atau Saintek B di page berikutnya. Oke? Oke, Teh. Sip. Berarti udah ya. Sudah paham semua mengenai nanti sore? Paham. Oke. Berarti silahkan kalian boleh beristirahat
sholat asar dulu, sama surotan masih bisa. Kalau mau nyemil, yang puasa ya. Ada yang puasa, ada yang enggak. Silahkan kalau mau makan, yang tidak berpuasa silahkan. Gitu. Itu saja sih dari saya.